Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Karyase, lahir di Gianyar, tanggal 31 Desember tahun 1969, putra pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Mimi dan bapak saya, yaitu Iketut Pundut dan Niwayan Sepil. Kami tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Kedewatan, tepatnya di Dusun atau Banjar Kedewatan Anyar, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Saya putra pertama, di mana kami bersaudara 4, adik saya Made Sulandre, kemudian Nikomang Sulandri, dan Niketut Subadri. Kami hidup di keluarga yang sangat sederhana, di mana bapak atau ayah saya atau bapan saya itu beliau bekerja sebagai petani dan juga sebagai tukang kayu yang mengerjakan bangunan tradisional Bali maupun bangunan semi modern. Bapak saya juga dulu pernah menjadi pelukis tradisional Bali, tetapi tidak berjalan lama karena kebutuhan ekonomi yang tidak bisa menunggu hasil hasil lukisan dijual gitu. Jadi beliau akhirnya menjadi tukang bangunan. Kemudian ibu saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu bapak kerja di sawah atau bertani, dan juga di desa adat beliau dipercaya menjadi tukang banten. Kami hidup sederhana, walaupun demikian bapak dan ibu saya selalu bekerja keras untuk anak-anaknya, dan akhirnya saya bisa sekolah sampai ke luar negeri. Jadi dari SD saya sudah ditugasi oleh bapak itu memelihara seekor sapi. Kenapa demikian? Karena dengan tugas itu beliau yakin bahwa saya menggunakan waktu saya efektif. Jadi selalu saya akan bawa sabit dan juga kampil gitu. Jadi alat ini kalau saya pergi ke sekolah ya, di SD maupun di SMP. Jadi waktu SMP saya kerja menyabit rumput di halaman Museum Puri Lukisan Ratnawarta, Ubud. Jadi sambil menyabit rumput saya belajar bahasa Inggris gitu. Jadi mengenal bahasa Inggris, dan akhirnya bisa berbahasa Inggris sedikit gitu. Jadi SMP saya sudah agak fasih berbahasa Inggris dengan bahasa Inggris ala museum gitu. Jadi bisa menjelaskan, bahkan di akhir ini saya di sana tuh saya bisa menjelaskan beberapa lukisan gitu di museum. Samping itu juga di sana ada kesenian drama klasik ya zaman dahulu itu di tingkat SMP. Jadi saya juga senang dengan sastra, jadi ikut di sana sedikit untuk mengenal sastra Indonesia gitu. Jadi di situ saya juga menjadi peran figuran gitu. Nah, di masa SMP itu juga saya
belajar berbagai kesenian lainnya, karena daerah Ubud harus bisa seni gitu. Bapak saya itu memesankan kamu harus bisa hidup dengan seni. Jadi waktu SMP saya belajar membatik, kemudian sampai ke beberapa waktu liburan itu saya belajar juga memahat gitu ya. Tetapi tidak berkembang gitu. Jadi satu waktu SMA ya saya lanjutkan. Nah, kebetulan saya sedikit bisa bahasa Inggris, kemudian bertemu dengan beberapa teman gitu. Jadi saya diajak untuk bekerja sosial yang namanya host foster parent. Jadi saya ikut kakak sepupu untuk menjadi social worker yang mengumpulkan anak-anak terlantar, anak-anak untuk dicarikan orang tua asuh. Disitulah saya mengenal apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Jadi sambil berorganisasi, saya juga belajar tentu memantapkan bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya waktu SMA juga saya ikut terlibat dalam kesenian sedikit drama klasik. Itu lanjut ya, teman-teman SMP itu kan juga tamat jadi SMA gitu. Jadilah mendapat peran lebih meningkat juga gitu. Jadi saya berperan dulu dalam drama klasik itu sebagai penjahat kelas teri gitu. Jadi seperti itu istilahnya zaman itu. Jadi saya nikmati itu semua. Jadi karena saya menganggap bahwa hidup itu harus dibekali dengan multitasking gitu. Kita baru mencari jati diri gitu ya. Dan suatu saat tidak nyana, ternyata waktu mengisi SPMB waktu itu apa namanya ya, itu saya ternyata terlempar di D3 kimia gitu. Jadi ke Singaraja gitu, rombongan dari Ubud ke Singaraja. Akhirnya saya kuliah di Singaraja. Awalnya D3 kimia, pendidikan kimia. Jadi waktu dulu namanya jurusan kimia, pendidikan kimia FKIP Udayana. Jadi saya kuliah di 3, lanjut ke S1, kemudian akhirnya tamat tahun 1993 ya. Jadi bulan April kalau nggak salah itu wisuda. Kemudian di sini saya sambil ngasih les kimia kepada anak-anak SMA keliling kota Singaraja gitu ya, jalan kaki gitu ya, jalan kaki gitu. Di samping itu juga saya masih punya tanggung jawab bahwa ada usaha batik di rumah di Ubud, batik painting yang kita harus openi, yang harus saya openi dari sini, sehingga saya sambil di sini juga nyanting sketsa yang dikirim ke rumah. Jadi ada teman yang kebetulan seangkatan dari Ubud, setiap pulang kita giliran pulang ke Ubud itu membawa hasil sketsa saya gitu, untuk bisa menghidupi usaha batik di rumah. Nah, sambil kuliah di sinilah akhirnya di Ubud terjadi sedikit perubahan gitu ya. Jadi di rumah ada usaha baru, merintis usaha rafting gitu bersama kakak sepupu, kerjasama dengan orang Australia. Jadi kami di rumah di Ubud akhirnya ada usaha joint venture dengan Bali Adventure Rafting gitu. Jadi itu salah satu momen juga dalam kehidupan saya, di mana mulai dari situ kita belajar bahwa kita juga tidak cukup hidup sendiri, tetapi hidup untuk masyarakat dan untuk teman-teman, sehingga bisa mereka mendapatkan juga lapangan pekerjaan. Nah, itu pikiran saya seperti itu. Tahap kehidupan saya yang kedua, di mana saya akhirnya di sini diterima menjadi staf dosen di program studi pendidikan kimia waktu itu di tahun 1994 ya, di mana waktu itu FKIP Udayana sudah berubah menjadi STKIP Negeri Singaraja. Nah, saya diterima di sini, kemudian akhirnya begitulah kehidupan. Akhirnya di tahun 1996
Nah, saya bersama teman-teman itu dapat tugas untuk belajar bahasa Inggris lagi, namanya Pre-Departure English Course, itu di IKIP Malang. Jadi selama 6 bulan. Nah, dari situ tes TOEFL, kemudian akhirnya saya dengan Pak Wayan Sukrowarpale itu berangkat ke Inggris. Jadi saya mengambil program master di bidang Chemistry of Advanced Materials. Jadi namanya University of Manchester Institute of Science and Technology atau UMIS. Itu di kota Manchester, UK. Di situ tahun 1997 sampai 1998. Jadi saya selama 1 tahun lebih sedikit gitu menyelesaikan program master saya. Nah, sepulang dari program master, jadi saya sempat ngajar 6 bulan, kemudian akhirnya ikut tes ke Jerman gitu ya, ikut tes DAAD ya, bersama waktu itu kakak saya di sini di jurusan, jadi Prof. Wayan Redana dan almarhum Pak Made Kirna mengajak saya untuk tes DAAD gitu ya. Ya karena barusan saya pulang gitu, akhirnya saya coba-coba juga ikut melamar. Akhirnya ikut tes ke Yogyakarta gitu ya. Ternyata di sana disuruh ngajar dalam bahasa Inggris, kemudian pulangnya saya sudah ya pesimis lah dapat gitu ya. Akhirnya ternyata saya yang dapat untuk berangkat kursus bahasa Jerman dulu, ternyata 6 bulan di Jakarta. Nah, waktu di Jakarta 6 bulan itulah saya bertemu lagi dengan teman-teman yang tamatan di Inggris dulu. Akhirnya kita tidak hanya kursus bahasa Jerman gitu di Goethe Institute, tetapi juga teman-teman saya yang dulu tamatan Inggris itu ketemu di Jakarta itu akhirnya mendirikan sebuah yayasan yang namanya Kampung Kids. Itu di Pejaten Barat. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat diajak mendirikan yayasan itu. Akhirnya berkembang karena pengalaman saya di host foster parent, akhirnya berguna ilmu itu sedikit di sana gitu ya. Jadi memberikan pendidikan kepada anak-anak yang terlantar di sebuah kampung yang namanya Pejaten Barat. Nah, itu awalnya seperti itu. Jadi sepulang dari situ, akhirnya dukungan teman-teman, akhirnya juga saya bisa lolos untuk bisa lanjut ke Jerman. Tahun 2000, akhirnya saya berangkat ke Jerman. Mulanya masih kursus bahasa Jerman tingkat lebih tinggi gitu ya, namanya DSH. Ya, jadi itu kursus di kota Dresden. Jadi saya berangkat bersama teman-teman dari Indonesia, seangkatan DAD itu ke Dresden. Ya, di sanalah saya kursus bahasa 6 bulan lagi gitu ya. Setelah itu sambil kursus bahasa, saya akhirnya pergi menghubungi calon profesor, calon promotor saya gitu. Karena dari awal kan waktu pendaftaran itu kita sudah mencari-cari gitu ya. Kita sudah berkenalan secara secara dunia maya gitu ya, lewat email waktu itu. Akhirnya ketemu dengan Prof. Dr. Stoedel namanya ya, dari TU Berlin. Saya ke sana gitu sama teman-teman yang juga kuliah ke Berlin dari Dresden itu, jalan ke sana naik kereta gitu untuk pertama kalinya. Nah, ternyata teman-teman di sana kita sudah komunikasi sebelumnya, banyak orang Indonesia di sana yang juga akhirnya kita bertemu gitu ya. Salah satunya adalah Prof. Wisnu Nur Cahyo ya, dari Humboldt University. Sekarang beliau adalah di UGM, senior saya di sana, ketemu dengan beliau. Kemudian Pak Adi Rahmat, kemudian ada Pak Senam namanya, almarhum sudah, yang dari UNY ya. Kalau Pak Adi Rahmat dari UPI. Nah, beliaulah yang menerima kami awal-awalnya gitu ya, dengan sangat baik gitu ya. Kita akhirnya bisa kuliah ya, melanjutkan S3 di Jerman. Nah, saya bagiannya ternyata saya mendapatkan profesor yang terakhir di sana gitu. Jadi setahun itu beliaunya sudah pindah atau pensiun. Akhirnya saya harus mencari profesor baru. Akhirnya ketemulah profesor baru yang datang gitu ya. Saya menjadi anak buah pertama jadinya.
Jadi sempat diajarin untuk ngelola lab, karena lab kosong gitu ya. Saya ditugasi karena hanya berdua, profesor itu dan saya gitu. Jadi kita jadi asisten dan lain sebagainya, merangkap semualah gitu. Jadi mengelola lab, kemudian mendatangkan alat-alat dan lain sebagainya. Jadi begitu ininya ya. Tetapi beliaunya tetap menginginkan bahwa saya menulis harus dalam bahasa Jerman. Nah, itulah kesan yang saya dapatkan di sana dari profesor awalnya yang pindah itu. Saya dapat nilai-nilai kehidupan yang mungkin saya akan ceritakan sedikit nanti. Nah, singkat cerita, akhirnya saya dapat menyelesaikan dengan baik, walaupun agak tertatih-tatih gitu ya. Saya juga memboyong keluarga ke sana di tahun 2002 saya sempat pulang ke Indonesia, kemudian jemput istri dan anak gitu. Jadi untuk ke sana, untuk diajak mengenal juga lingkungan di Jerman gitu ya. Nah, di sana juga akhirnya saya bergabung dengan teman-teman, terutama teman-teman Bali. Kita mendirikan namanya Nyame Braya Bali Berlin gitu. Bertemu dengan Nyame Bali, dan di tahun itu juga akhirnya kita dapat mendirikan ikut terlibat gitu ya dalam pengusulan, kemudian juga dalam prosesnya gitu ya, untuk membangun masyarakat Bali di sana gitu. Jadi beliau kan ingin juga bersatu antara mereka gitu ya. Kita bisa menjadi jembatan seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berkesenian. Dan juga kebetulan ada sebuah yayasan di Berlin itu untuk mendirikan pura yang namanya Pura Trihita Karana. Nah, saya ikut terlibat di dalamnya, kemudian sempat waktu pembukaan mendatangkan gubernur Berlin ya, atau presiden Berlin gitu ke sana gitu. Kemudian saya nyate, kemudian macam-macam lah gitu. Di samping itu juga aktif di dalam kesenian yang dibawa oleh kedutaan. Jadi saya diajak bergaul ke kedutaan gitu dengan harapan mengikuti kesenian. Nah, kalau waktu di Inggris saya juga terlibat dalam kesenian gamelan Jawa dan sempat juga pentas menarikan meningkatlah sedikit dari penjahat kecil sekarang menjadi mahapatih ya, patih cakil gitu ya. Nah, ternyata di Jerman saya ikut di dalam kesenian yang disebut dengan Ramayana. Jadi kita pentas dari berbagai daerah, ngumpul satu hari untuk pentas ke berbagai kota gitu. Jadi pementasan yang dibawa oleh keseniannya kedutaan gitu. Jadi saya akhirnya meningkat menjadi rajanya raksasa gitu. Jadi S3 jadilah Rahwana gitu ya. Keuntungannya ya dapat gendong Sita gitu ya ceritanya. Jadi saya pentas itu di samping memang sempat juga mendirikan yang namanya Bali Kecak Berlin ya. Itu sekitar 80 orang anggotanya, kemudian saya setiap minggu ke sana melatih kecak gitu ya. Gitulah ceritanya. Ternyata apa yang diberikan oleh orang tua saya dulu, kesenian itu adalah salah satu ciri khas orang Bali. Apapun pekerjaannya, kalau kita sudah bisa berkesenian, artinya kita dipandang lebih oleh orang lain, terutama di luar negeri gitu. Ceritanya seperti itu. Akhirnya ya saya jadilah sekedar penari gitu ya, walaupun bentuk seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya yang paling mengesankan adalah ketika tahun 2004 itu adalah pentas terakhirnya Chrisye ke Jerman ya. Nah, saya diajak oleh beliau, saya menarikan sepanjang lagu beliau, saya menari gitu ya. Bersama namanya Nur Tuti ya, dari pegawai dari kedutaan. Nah, jadi saya menari dari kenal ceritanya pacaran bla 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 sampai meninggal rohnya datang gitu. Lagunya Chrisye kan begitu. Jadi 8 lagu gitu kita sebagai figurannya. Nah, saya berdua itu menari gitu. Jadi ya itulah pengalaman yang eksentrik mungkin sedikit gitu ya. Orang belajar kimia setiap Sabtu minggunya tetap berkesenian, mencari ciri khas.
kebaliannya tidak hilang gitu ya. Nah, akhirnya saya bisa mempertahankan disertasi saya di tahun 2004, tepatnya tanggal 5 November gitu ya. Saya mempertahankan disertasi ujian. Itulah momen yang paling berkesan bagi saya. Kenapa? Karena yang menguji itu menginginkan orang tua saya harus hadir gitu ya. Yang menguji itu salah satu profesor TU Berlin yang bertugas atau menjadi profesor kehormatan di MIT di Amerika. Nah, beliau menginginkan saya harus hadirkan orang tua. Nah, dengan biaya yang seperti ini ya tidak memungkinkan. Nah, syukurlah ada kegiatan saya yang di kedutaan gitu, akhirnya saya minta tolong ke beliau supaya beliau hadir. Nah, mungkin satu-satunya mahasiswa doktoran yang waktu ujiannya itu dihadiri oleh dubesnya gitu. Waktu dubes datang ke TU Berlin itu beliau kan akhirnya terkejut, profesor saya melapor ke dekan, lapor ke ini kan mereka harus menyiapkan protokoler juga gitu. Akhirnya DAD cabang Berlin datang dan banyak lah akhirnya datang gitu. Jadi termasuk teman-teman kita yang di sama-sama di forum diskusi Indonesia Berlin. Jadi saya juga aktif di sana, sempat 2 tahun menjadi sekjennya gitu ceritanya ya, bersama Pak Gandan Supriyanto, beliau presidennya forum diskusi Indonesia Berlin. Itu anggotanya para doktoran, orang-orang Indonesia yang baik ada di Jerman, di Belanda, di Perancis, kemudian di Inggris, dan di Eropa umumnya. Dan bahkan sempat forum diskusi Indonesia Berlin itu dihadiri oleh teman-teman dari Jepang dan dari Australia dalam kegiatan namanya ISTEC waktu itu. Jadi kita punya seminar internasional tahunan gitu. Jadi saya ikut menjadi sekjennya di sana. Seperti itu kegiatannya. Terutama waktu saya ujian disertasi itu ya, itu kan harus mempertahankan disertasi dalam bahasa Jerman gitu ya. Dan bahasa Jermannya itu namanya Hochdeutsch. Jadi bukan bahasa Jerman sehari-hari. Jadi kalimatnya harus ditata dan sebagainya. Bisa dibayangkan, saya menulis presentasi saya itu di WC ada, di mana-mana ada, saya hafalkan gitu ya. Ya namanya juga akhirnya campur-campur juga, karena saya fasihnya kan berbahasa Inggris, kemana-mana lebih enak berbahasa Inggris, akhirnya saya terpaksa berbahasa Jerman gitu ya. Bukan terpaksa, tetapi wajib gitu. Jadi itu adalah, ya saya tunaikan dengan baik, saya berusaha dengan baik. Akhirnya waktu acara itu datang, disaksikan oleh teman-teman gitu ya, akhirnya di wisuda anak pertama dari profesor saya, yang fresh from the open gitu ceritanya, di arak keliling di kampus gitu. Kemudian kita ada pesta sampai malam gitu ya, dan semua finansialnya itu ditanggung lah oleh teman-teman gitu. Luar biasa forum diskusi Indonesia Berlin ya waktu itu, dan PPI Berlin, kemudian juga teman-teman di kedutaan gitu ya. Apalagi Pak Dubes datang waktu itu. Jadi seperti itu. Akhirnya ujian ya saya lolos dengan magna cum laude gitu. Jadi sangat membanggakan, walaupun keluarga saya waktu itu tidak bisa menghadiri sama sekali karena istri dan anak saya sudah pulang sebelum saya ujian gitu. Jadi ceritanya bulan September itu, sebelum September saya harus pulang, kan anak-anak dulu gitu dan istri, karena masa beasiswa saya sudah habis gitu. Jadi sisanya waktu itu akhirnya saya ternyata didaftarkan di WUS oleh profesor saya. WUS itu adalah World Union WUS itu World Union apa ya lupa saya. Jadi service ya, World Union Service. Jadi di situ World University Service, mohon maaf. Nah di situ memberikan beasiswa selama 2 tahun pasca tamat jika pulang ke Indonesia. Akhirnya saya lolos di situ. Pulang itu mendapatkan masih ditanggung oleh WUS gitu. Jadi tetap kerjasama penelitian dan digaji setiap bulan selama 2 tahun oleh WUS. Begitu ceritanya. Sehingga dari situlah berlanjut fase kehidupan saya yang selanjutnya, jadi dosen, kemudian terlibat banyak hal
turut membangun di kampus ini jadi saya mengalami itu semua. Jadi sempat saya dipercayakan oleh Bapak Rektor waktu itu menjadi yang awalnya itu terlibat di program-program TPSDP, P3AI namanya dulu bersama Prof. Pil ya, Prof. Agusti Sudiarte. Beliau ketuanya, saya sekretarisnya gitu ya, sekretaris dari LPAU. LPAU itu unit pengelola ya TPSDP. Kemudian berkembang menjadi hibah-hibah PHK dan berkembang lagi hibah HMY. Jadi saya sempat menjadi sekretaris akademiknya di sana. Kemudian akhirnya Bapak Rektor mempercayakan saya untuk ikut terlibat di dalam dan menjadi ketua Lembaga Perencanaan dan Pengembangan, LPP namanya. Jadi dengan tugas yang pertama itu mendirikan prodi-prodi baru, mendirikan fakultas baru gitu ya. Salah satunya ya fakultas ekonomi gitu ya. Saya sempat buat proposalnya dan juga mendirikan waktu BLU Undiksa gitu ya. Saya sempat menjadi ketua pengusul proposal BLU Undiksa. Jadi bersama Bapak Rektor presentasi ke Jakarta dan lain sebagainya, ya bekerjalah dengan teman-teman di sini yang luar biasa akademik atmosfernya. Kemudian juga akhirnya selesai di situ juga ditugaskan di Jakarta tahun 2006 ya. Mulai saya dipercaya menjadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi, menjadi reviewer Dewan Pendidikan Tinggi yang memeriksa atau mereview hibah-hibah PHK waktu itu. Salah satunya ya PHK A2, A3, kemudian hibah-hibah HMY. Nah, kemudian karena menjadi reviewer DPT di bawah Pak Satrio waktu itu, beliau ketuanya ya, ketua DPT dan sekaligus Bapak Direktur ya, Dirjen waktu itu. Kemudian saya ditugaskan lagi untuk membantu di ketenagaan. Jadi waktu itu ada program yang namanya PGSDA dan PGSDB. Jadi program pendirian PGSD gitu ceritanya. Meng-S1-kan di 2 PGSD waktu itu. Jadi saya terlibat di sana menjadi reviewer, menilai proposal teman-teman dari berbagai universitas, berkunjung ke sana. Dan juga ada program namanya Dia Bermutu, jadi meningkatkan kualitas PGSD yang sudah didirikan itu menjadi terakreditasi dengan dana Dia Bermutu namanya waktu itu. Saya juga ikut terlibat dalamnya. Sampai itu akhirnya di tahun 2006-2007 di program kreativitas mahasiswa waktu itu di bawah pengabdian masyarakat itu saya ditugaskan ke sana untuk ikut mereview. Pertama kali saya terlibat di dalam program kreativitas mahasiswa di samping mereview yang lain gitu. Jadi saya terlibat di sana. Jadi termasuk lama di sana ya di program kreativitas mahasiswa dan dipercaya menjadi juri PIMNAS gitu ya. Dan salah satunya yang berkesan juga bagi hidup saya adalah waktu saya dipercaya oleh Belmawa untuk menjadi ketua Dewan Juri PIMNAS di tahun 2019 yang acaranya di Udayana. Jadi PIMNAS ke-33 kalau nggak salah itu ya. Itu menjadi ketua Dewan Juri. Nah di situ akhirnya saya dapat anugerah kemahasiswaan waktu itu, dipanggil ke Jakarta untuk mendapatkan anugerah kemahasiswaan sebagai dosen namanya dosen penggerak mahasiswa di bidang inovasi gitu. Nah akibat itu ya berimplikasi pada kehidupan saya di rumah. Saya mendirikan rumah inovasi Karyasa gitu. Jadi tempat teman-teman, kemudian ada UKM, kemudian yang bercerita tentang inovasi gitu ya. Juga anak-anak muda yang bisa saya ajak untuk mengembangkan inovasi-inovasi di Buleleng gitu ya. Dan waktu itu juga akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mengisi di radio RRI tentang
ruang iptek setiap hari Rebu kalau nggak salah itu jam 19.30 ya, setiap minggu gitu. Ya, walaupun saya tugas, akhirnya saya pulang harus mengisi itu gitu ya, karena langsung live waktu itu. Itu cerita menarik sedikit tentang saya. Jadi akhirnya apa yang saya alami itu memberikan suatu pemahaman yang luar biasa gitu ya, bahwa hidup itu memang harus lebih banyak berbuat, seperti pesan nenek saya waktu saya, katanya, ini kata ibu saya ya, nenek pernah berpesan, kamu waktu kecil, flashback lagi ke bawah ya, waktu saya lahir itu, katanya kepala saya itu tidak mau utuh gitu ya, kepala di sini tidak mau utuh, jadi dia terus saja batok kepala itu tidak mau utuh gitu ya. Akhirnya saya dibawa ke tanah pembuangan, itu di kuburan, di tempat orang bakar mayat. Ditungguin di sana sama nenek saya dan keluarga gitu. Jadi sudah diserahkan ke Sang Hyang Berawi, katanya kalau memang diambil, ambillah, kalau hidup akhirnya kami akan namakan Iwayan Teke gitu. Jadi nama kecil saya Iwayan Teke sampai SD. Jadi pesan nenek saya waktu itu, Tekeka ngabe ibe, artinya teguhlah membawa diri gitu. Jadi kemanapun kita, kalau kita sudah pertahankan karakter gitu. Jadi karakter is lost, everything is lost. Gitu ya. Kalau wealth is lost, nothing is lost. But health is lost, itu something is lost. Tetapi kalau karakter is lost, everything is lost. Jadi itu yang diberikan pesan oleh keluarga saya gitu. Jadi dan itu ternyata saya dapatkan juga ya, flashback lagi di Jerman ya. Profesor saya di Jerman itu menekankan namanya, kalau saya rumuskan itu ya 3B2. Jadi kita diharap mempunyai 3 kaki. 2 kaki, kaki kanan, kaki kiri. Kalau kaki kanan saja melangkah itu pasti pincang. Harus diimbangi dengan kekuatan yang sama dengan kaki kiri. Dan ada kaki ketiga yang kaki namanya kaki tidak terlihat. Kaki kanan itu apa? Kaki kanan itu adalah begap. Itu diberikan pesan oleh profesor saya. Begap atau begabung itu adalah, jadi B itu begap, begabung. Begap itu kompetensi diri, hard skill gitu ya. Begabung itu ya bagaimana kita memperkaya kekuatan atau memperkuat kaki kanan kita, tentu dengan belajar lebih keras, lebih tekun dan lain sebagainya untuk mengisi diri terus sepanjang hayat. Karena kaki ini harus dipelihara sepanjang kita hidup. Nah, kaki kiri itu adalah bekan, bekanteng. Jadi bekan itu, beken gitu ya. Beken itu artinya dikenal orang. Artinya kita harus selalu mempromosikan diri, apapun yang kita miliki ya kita promosikan sebagai tanggung jawab publik terhadap diri kita. Karena kita itu juga terikat dengan publik dan alam semesta ini. Oleh karena itu kita harus kenalkan diri. Kalau kita sudah kenalkan diri, untuk bisa menjadi terkenal harus punya kenalan, bekanten. Jadi kenalan, kita berkenalan. Mencari sahabat dimanapun berada. Gitu. Nah yang ketiga, itu kaki yang ke atas, kaki yang tidak terlihat, yang disebut dengan begluk. Begluk itu bahagia atau kebahagiaan. Atau sering juga disebut dengan nasib, kalau kita katakan terakhir gitu ya. Nasib kita bahagia atau nasib kita menderita gitu ya. Jadi begluk dan begluktung itu terkait dengan sancita karma kita yang kita harus perbaiki. Jadi dengan apa? Ya dengan doa gitu ya, dengan selalu kita berdoa. Kemudian tulus ikhlas mengerjakan sebagai dharma bakti dan serada bakti kita kepada Sang Pencipta. Di samping memang terus kita takwa kepada Ida Sang Hyang Widibhasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala dengan lain sebutan gitu ya. Nah, kita selalu itu. Karena itu ketiga kaki itu harus seimbang. Ternyata inilah roh juga ternyata cocok dengan lembaga kita, Trihita Karana. Jadi kita tahu supaya tidak semboyannya saja. Bagaimana itu kita menjadi way of life.
sebagaimana saya juga alami. Itu ceritanya seperti itu ya. Sehingga apa yang saya dapatkan hari ini sampai pada stage ini, jadi profesor bagi saya itu adalah hanya sebuah nama ya, panggilan gitu ya, atau guru besar itu adalah hanya sebuah tingkatan kehidupan, tetapi bagi saya itu lebih bermakna pada awal, di mana saya lahir kembali dari walake menjadi pandita gitu istilahnya. Kalau waktu walakenya atau waktu saya masih doktor dan lain sebagainya, kita kerja ke sana kemari, kemudian mencari kenalan, mencari kekuatan kaki kanan, kaki kiri kita kuat, dasar-dasar fondasi kita kuat, gitu ya. Dan harus terus dilatih setiap pagi dan sore jalan kaki keliling, gitu. Itu untuk memperkuat memang. Nah, itu. Jadi dari situlah akhirnya saya maknai bahwa menjadi guru besar itu hanyalah langkah awal saya untuk lebih banyak berkiprah lagi, ya, dengan langkah-langkah tentu yang lebih besar, karena tagihannya juga, tuntutannya juga lebih besar, tanggung jawabnya juga lebih besar. Dan inilah kesempatan saya sekarang, tinta yang dulu saya goreskan dalam lukisan kehidupan saya mendapatkan sekarang tinta emas untuk menguatkan goresan-goresan yang dari dulu sudah saya rintis gitu ya, menjadi sebuah kekuatan yang lukisan yang kalau bagus nanti saya tinggalkan lukisan itu, lukisan kehidupan saya itulah dengan tinta emas yang tergoreskan dengan guru besar itu menjadikan sebuah lukisan yang mungkin disenangi orang, dipajang. Itu surga saya yang saya tinggalkan gitu. Oleh karena itu langkah saya ke depan adalah saya sudah punya planning, jadi ke depan dan dengan memanfaatkan sumber daya sosial yang kita sudah rintis, pertemanan, hubungan baik dengan beberapa teman, dan juga ini kita bisa manfaatkan untuk membesarkan lembaga ini. Jadi saya ditugaskan untuk di kelompok riset yang namanya nanomaterial hibrida. Itulah tinta emas saya akan tuliskan rintis dari sana dengan melibatkan banyak teman-teman ya. Kemudian kerjasama dengan beberapa juga dari universitas di Indonesia maupun di luar negeri ya, untuk mengembangkan nanomaterial hibrida. Karena manfaatnya saya kira ke depannya sangat banyak. Jadi itu juga merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian yang saya kembangkan dari awal ya. Dari semenjak saya S3 membawa sekarung jerami dan sekam padi dari Bali tahun 2000. Itu kantung itu tetap saya bawa ke Berlin, diketahui banyak orang oleh di sana bahwa ngapain lu bawa begini. Akhirnya saya mampu ciptakan dari sekam padi itu menjadi silikon karbida. Silikon karbida itu adalah senyawa yang waktu itu paling ngetren di tahun 2000-an. Saya bisa sintesis dengan cara sederhana dari sekam padi. Itu disertasi saya dan saya dapatkan manfaatkan itu menjadi beberapa senyawa lainnya yang berguna ya. Salah satunya adalah CuSi yang berbasiskan beta silikon karbida. Kemudian juga ada super ringan. Nah, jadi Al4SiC4 namanya untuk pesawat terbang itu yang juga dipublikasikan oleh saya dan profesor. Kemudian juga ada superkonduktor yang juga dikembangkan dari kromium silikon karbon gitu dan vanadium silikon karbon. Kemudian terutama yang dikejar-kejar sampai sekarang itu saya juga masih mengejarnya karena belum ketemu hasilnya. Walaupun itu tugas utama saya waktu doktor ya, masih sampai sekarang belum ya, namanya barium silikon karbid. Kalau itu ketemu dengan strukturnya yang luar biasa, karena publikasinya putus-putus di situ. Jadi saya nggak bisa merunutnya lagi. Dan memang itu mungkin kesulitan-kesulitan teknis yang secara teoritis bisa dibuktikan, tetapi secara empirik belum. Mudah-mudahan ke depan bisa. Nah, itu yang akan saya rintis dari itu menjadilah beberapa produk-produk yang saya juga sempat patenkan gitu ya. Sampai hari ini saya sudah punya 17 paten dengan
dengan satu merek yang disebut Balisin Wood, gitu ya. Nanti saya ceritakan sedikit. Kemudian ada 4 hak cipta di bidang teknologi. Kemudian ada juga 4 prototipe ya. Ya, salah satunya adalah ampul yang bisa berubah warna jika isi di dalamnya rusak, gitu ya, yang sudah dimanfaatkan juga di dunia peternakan sebagai penguat inseminasi buatan. Karena semen atau spermatozoa atau sperma yang disimpan itu saat di towing atau dipanaskan itu rusak, gitu. Rusaknya kita nggak tahu, kemudian disemprotkan saja pada vaginanya sapi, akhirnya kan banyak yang menjadi kegagalan, gitu. Jadi dengan itu kita sudah buktikan bahwa mampu meningkatkan inseminasi buatan, gitu. Jadi itu salah satunya ya. Jadi banyak lagi yang lain dari berbasis biosilika yang saya kembangkan. Ini cerita sedikit tentang penelitian-penelitian yang saya kembangkan dan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Itu kemudian menjadi namanya nanokomposit silika karbon. Itu saya bisa membuat kayu sintetik dari jerami, dan itu juga merupakan sesuatu yang berkesan di hidup saya. Karena itu adalah dana yang paling besar sempat saya terima dari kementerian ya, dengan namanya penelitian Pusnas, penelitian unggulan strategis nasional. Jadi kalau anggarannya itu sekitar 800 juta per tahun. Jadi itu saya dapatkan 3 tahun, akhirnya merintis menjadi produk yang disebut dengan Balisin Wood. Nah, Balisin Wood itu ada 2 paten yang sudah dimanfaatkan di industri, kemudian juga 1 merek dagang yang akhirnya menjadi rintisan startup, gitu ya. Sekarang sudah berdiri namanya PT Widra Natural Sintetik, yang mendapatkan dana startup juga dari BRIN tempoh hari, dan juga yang paling berkesan itu adalah sempat diundang untuk mengisi pameran pada event internasional G20. Jadi itu sudah buah kehormatan dengan mengusung Save Our Tree, Save Our Oxygen. Gitu. Jadi itu tema yang kami usung karena kita memang memproduksi kayu sintetik dari jerami dan sekam padi diperkuat nanokomposit silika karbon. Nah, selanjutnya biosilika itu saya manfaatkan menjadi nanopasta fixator warna alam. Cerita saya ini dari pengalaman saya mereview proposal pengabdian masyarakat dan memonep ke daerah pinggiran perbatasan Timor dengan Timor ya, di sebuah desa namanya Nunleyu. Saya sangat salut kepada ibu mama-mama di sana yang memberikan kesempatan melihat proses bagaimana beliau mewarnai dan mencelupkannya ke dalam lumpur, dan warnanya sangat awet dan cerah dan bagus sekali. Nah, itulah yang saya bawa ke Bali, kemudian saya analisis, kemudian akhirnya saya modifikasi, kan tidak mungkin ke sana terus. Pas ada Gunung Agung waktu itu meletus, saya gunakan silika yang dari sana, lumpur dari Gunung Agung itu mulanya, gitu ya. Nah, ditambahkan nano biosilika, kemudian saya tambahkan beberapa senyawa nano lainnya, jadilah nanopasta fixator warna alam yang bisa meningkatkan kekuatan dari pewarnaan alam yang dikeluhkan oleh para pengrajin, terutama pengrajin pewarnaan alam dari sutra maupun dari katun. Saya bekerja sama dengan Petenunan Arta Dharma, jadi Pak Rajin itu sangat luar biasa beliau inovasi-inovasinya, jadi saya cocok sekali dengan beliau. Akhirnya kita bekerja sama untuk mengembangkan nanopasta fixator warna alam, bahkan sampai pada merekayasa pakan ulat sutra sehingga bisa menghasilkan sutra yang lebih kuat dan antibakteri. Dengan nanopasta itu kita berikan ke pakan, dan akhirnya tahun lalu ini kita kerjasama dengan Balisen, jadi di Batu Karu ya. Di Batu Karu Institute, kita rintis Batu Karu Institute di sana, dan saya di sana diberikan tempat untuk mempraktekkan memelihara ulat sutra dengan pakan pelet, gitu ya. Nah, dengan berbagai kombinasi yang ini dapatkan, ternyata memang
sutra yang dihasilkan itu lebih unggul gitulah. Nah, kemudian di situ juga sudah menghasilkan beberapa paten, beberapa publikasi Q1, Q2 gitu ya di sana. Kemudian saya juga kembangkan lagi untuk membuat pupuk slow release. Jadi pupuk yang melepaskan ini dengan intinya adalah nanosilika dari biosilika itu. Jadi saya gunakan komposit silika karbon, saya tambahkan nanosilika, nano kalsium fosfat dari limbah tulang sapi, kemudian kita padukan dengan green nano magnesium, nano copper, kemudian nano zinc dan lain sebagainya yang diperlukan memang unsur makro dan mikro oleh tanaman. Kemudian kita kombinasikan, kemudian kita buat peletnya, kombinasikan dengan pupuk organik maksud saya, kemudian kita buat peletnya, kita jadikan pupuk slow release. Nah, satunya sudah dipatenkan bersama teman di UNUD, itu ternyata diaplikasikan untuk mengatasi salinitas tinggi pada lahan persawahan yang kena curahan air laut gitu. Jadi itu untuk meremediasi lahan persawahan. Nah, ide besarnya nanti suatu saat itu bisa digunakan untuk membuat bed persawahan yang bisa menggunakan irigasi air laut gitu untuk daerah-daerah yang kekeringan, daerah-daerah yang tidak ada air, bisa juga nanti suatu saat bertani padi dengan menggunakan bed yang saya hasilkan itu. Nah, selanjutnya dari pupuk itu juga saya gunakan sebagai pupuk silikon namanya. Jadi pupuk silikon slow release itu kita sudah uji cobakan tahun ini di Desa Jagaraga ya. Terima kasih Bapak Mekel Jagaraga dan juga Ketua BUMDes sana yang memfasilitasi saya untuk membuat demplot uji coba. Ternyata hasilnya luar biasa. Pupuk itu hanya sekali gunakan di awal, tanpa pemupukan, tanpa penyemprotan lainnya, dibandingkan dengan kontrol yang dikerjakan biasa dengan pupuk anorganik, kemudian disemprot dan sebagainya. Ternyata hasilnya kita jauh lebih baik gitu ya. Semoga ini yang langkah awal yang perlu diuji tentunya. Ya. Nah, kemudian yang lainnya dari kokon-kokon yang saya hasilkan dari budidaya ulat sutra itu, sisanya sudah bekas pencuciannya namanya serisin juga saya sudah manfaatkan menjadi obat luka hewan ternak. Jadi namanya hidrogel serisin silika fosfat yang ditambahkan dengan beberapa nanomaterial, dan kita kerjasama dengan universitas di luar negeri yaitu di Malaysia. Jadi University Zainal Abidin di Terengganu. Beliau sempat ke sini juga ke Undiksa gitu. Saya juga 2 minggu ke sana dalam rangka penelitian kerjasama internasional. Jadi menggunakan serisin silika fosfat dan juga karagenan silika fosfat CU dan lain sebagainya ya, yang kita tambahkan beberapa formulasi. Ternyata untuk obat luka itu luar biasa bagus ya. Uji coba dengan 110 kemarin itu 110 ekor domba. Jadi itu diuji cobakan, kemudian ternyata hasilnya bagus gitu. Dan di samping itu disitulah akhirnya berkembang gagasan saya untuk menjadikan serat sutra yang saya hasilkan dan yang tersilikalisasi itu akan menjadi rencana saya ke depan. Jadi penelitian-penelitian terkait dengan biomaterial hibrida anorganik organik. Salah satunya nanti menjadi biotin ya, biotinta. Itu akan menjadi biotin ya. Mungkin itu akan saya kerjakan, dan banyak hal terkait dengan nano hibrida itu yang saya nanti lakukan. Jadi mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya. Saya juga tetap bisa semangat untuk bekerja, untuk mengabdi di lembaga ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dianugerahkan oleh pemerintah dipercayakan kepada saya secara pribadi, saya dapat memban dengan baik, jadi tetap berkarya dan juga tetap meluangkan waktu bersilaturahmi kepada teman-teman di Indonesia gitu ya, teman-teman, untuk bisa saling mengisi diri, terutama terkait dengan inovasi di bidang saya, di bidang kimia anorganik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin waktunya sudah habis ya.
Sudah mungkin semua pertanyaan ya, mungkin sudah dipotong. Oke, sudah semua Bapak. Oke. Terima kasih Pak.